Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK rahimakumullah, wabil khusus kepada para ketua DKM, para pengurus, para ustaz, para tuan guru, muazin, bilal dan seterusnya, teman-teman yang hadir di majelis yang berbahagia ini dari institusi Polri yang berbahagia. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia yang Allah berikan kepada kita semua, di mana sesungguhnya dalam hidup kita segala-galanya adalah berdasarkan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada, yang sudah kita nikmati. Kita bersyukur dengan kurnia Allah yang sedang kita nikmati. Kita bersyukur pula dengan kurnia Allah yang bakal kita dapati nanti. Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak kurnia kepada orang-orang beriman, yang salah satunya janji Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman, yakni akan menempatkan mereka menjadi penghuni-penghuni kehidupan abadi yang penuh kenikmatan di alam akhirat nanti sebagai penduduk syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kita semua menjadi bagian dari penduduk syurga yang penuh kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk junjungan alam Nabiyyur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang semuanya menjadi teladan bagi kita, mulai dari ucapannya, tingkah lakunya, bahkan ketetapannya menjadi contoh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, tapi sebagai nabi terakhir pun beliau dijadikan contoh dari segala bentuk kehidupan beliau, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita dapat menjadikan tata cara kehidupan beliau sebagai contoh yang terbaik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala redha. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai majelis tafsir kita, sebagaimana rujukan utama kita adalah tafsir kitab Jalalain, maka untuk itu mari sama-sama kita bacakan dan kita buka dengan suratul Fatihah, yang dengan tidak jemu-jemunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wasilah Al-Qur'anul Karim, khususnya wasilah suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita dalam bimbingannya, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bahagia, pada bahasan kita pada minggu yang lalu kita sampai kepada ayat ketiga surah Al-Baqarah. Maka pada malam ini kita masih nyambung pada akhir ayat ketiga surah Al-Baqarah pada suku kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada penjelasan minggu yang lalu, pada minggu-minggu yang lalu, ketika Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa kitab suci Al-Quran ini menjadi petunjuk atau boleh juga dikatakan sebagai asbab hidayah bagi orang-orang yang punya sifat takwa. Di sini dijelaskan hudal lil muttaqin. Tapi Al-Quranul Karim tidak sampai di situ saja menjelaskan kedudukan orang yang menjadikan Quran sebagai sebab hidayah itu. Akan tetapi Al-Quran juga menjelaskan orang bertakwa itu dengan sambungan ayat setelahnya, sehingga kita dapat lihat dari kalimat Al-Quran Karim ayatnya ini al-muttaqin. Di sini dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka orang-orang yang disebut orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat. Kemarin yang gaib itu sudah kita jelaskan, yang mendirikan sholat itu juga sudah kita jelaskan secara sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau kita bicara tentang agama, pokok-pokok agama, hukum-hukum agama memang sejatinya menggunakan dasar ataupun dalil yang autentik tentang agama itu sendiri. Oleh karena hukum agama kita itu berdasarkan dua sumber utama, yang pertama itu Al-Quran Karim, maka kita wajib kembali kepada Quran, merujuknya. Lalu yang kedua, kita kembali kepada sabda ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila orang berkata bahwa saya akan mengamalkan semua ibadah cukup berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi saja, tanpa mengikuti petunjuk dan petuah ulama, maka jawabannya dia tidak akan dapat sempurna. Dia tidak dapat sempurna mengerjakannya karena kita tidak semua kita mempunyai kemampuan untuk mentolaah ayat-ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah kita merujuk kepada para ulama. Maka lahirlah imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan yang sekarang yang kita ittiba di sini, khususnya di tempat kita di Indonesia ini, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ditanya apakah beliau itu mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi? Tentu. Oleh karena pemahaman dan mujahadah serta mutola'ah beliau lebih tinggi dari kita, maka pengetahuan beliau tentu lebih tinggi dari kita. Kalau ditanya kenapa tidak langsung ikut Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini tidak punya kemampuan sampai sejauh itu untuk mentelaah Al-Quran. Al-Quran itu pertama yang patut kita akui, dia bukan bahasa kita orang Indonesia maksudnya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Belum lagi nanti kaidah bacaannya, cara mutolaahnya, cara tilawahnya, cara mentadaburnya itu perlu pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu harus dipelajari. Kita belajarnya itu kepada siapa? Bukan langsung kepada malaikat Jibril ataupun Allah Subhanahu wa taala, tapi harus lewat ulama. Generasi kita seperti itu. Sebab itulah kita rujuk kepada para ulama yang lebih alim dari kita.
Hadirin bahagia, kita kembali kepada ayat. Wa yuqimunas sholata, sebagaimana dijelaskan pada masa yang lalu, pada minggu yang lalu, bahwa di antara ciri-ciri orang yang muttaqin yang disebutkan oleh ayat itu adalah orang yang mendirikan sholat. Tapi di sini penggunaan kata-katanya adalah wa yuqimunas sholata, sehingga dalam tafsir dijelaskan bahwa wa yuqimunas sholata, orang yang datang ataupun yang mengerjakan perintah sholat itu sesuai dengan tata caranya. Sehingga sholat itu kan ada dua, satu sholat maktubah, sholat wajib itu. Yang kedua sholat yang sifatnya masnunah, yang sholat sunnah. Tapi walaupun keduanya itu berbeda segi posisi, yang satu wajib, yang satu sunnah, tata cara mengerjakannya sama. Maksudnya bagaimana? Kalau sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, itu kan wajib 5 waktu itu. Maka kita mengerjakannya harus dengan berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, dengan tayamum. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada tahiyat dan seterusnya. Maka sholat sunat juga begitu. Jadi tidak ada perbedaan teknik pelaksanaannya. Yang ada adalah pertama perbedaan dari segi waktu dan niatnya. Tapi tata cara mengerjakannya sama. Jadi walaupun kita sholat, umpamanya sholat tahiyatul masjid, itu kan sholat sunnah. Orang mau sholat tahiyatul masjid itu dia juga harus ada wudhu. Tidak boleh serta-merta kita dari luar, umpamanya kita dari apel bendera, umpamanya dari Mabes Polri langsung ke sini, terus kita masuk tanpa berwudu kita langsung sholat. Tidak boleh, walaupun itu sholat sunnah. Nah, begitu. Akan tetapi di dalam sholat maktubah, sholat wajib itu lebih ditekankan lagi, karena sholat maktubah ini betul-betul waktunya itu harus diperhatikan. Kalau sholat sunnah, terutama sholat yang tidak mengikuti sholat 5 waktu, itu kan waktunya macam-macam. Contohnya kita umpamanya mau sholat istikharah, kita boleh habis sholat maghrib, boleh juga habis sholat isya, boleh juga tengah malam, boleh juga nanti mungkin setelah sholat duha, atau mungkin setelah sholat zuhur, bebas. Yang tidak boleh itu sholat sunat setelah sholat subuh sampai waktu sholat isyraq. Juga tidak boleh ataupun dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah itu setelah sholat asar sampai maghrib, kecuali kalau setelah sholat asar menurut para ulama itu ada sholat sunat yang boleh. Apa itu? Sholat sunat tahiyatul masjid. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau masuk salah satu di antara kamu, ataupun jika kamu masuk ke masjid, fala yajlisa hatta yasjuda rak'atain, maka janganlah orang itu langsung duduk ke masjid sebelum dia sujud. Sujud 2 rakaat itu maksudnya sholat sunat tahiyatul masjid itu. Nah, di sini ulama berpandangan berbeda. Ada yang mengatakan walaupun setelah sholat asar kita masuk ke masjid, itu tetap harus sholat sunat tahiyatul masjid demi menghormati masjid. Ada juga yang berpandangan kalau masa masuk kita ke masjid itu setelah sholat asar sebelum azan tiba, maka kita cukup menggantinya dengan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada yang berpendapat gitu. Tapi di antara banyak pendapat, yang paling masyhur tetap kita sholat tahiyatul masjid, khususnya kalau kita bertamu ke masjid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pula dengan orang yang datang ke Masjidil Haram. Maka ke Masjidil Haram itu utamanya disunnahkan orang tawaf. Itu dia, disunnahkan tawaf orang. Datang kita tawaf. Tapi kalau Masjidin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masjidin Nabawi, itulah kata beliau
kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid ini, maka janganlah dia duduk dulu sebelum dia sholat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid itu. Itu dikenal dengan istilah fikih sholat sunat tahiyatul masjid, 2 rakaat. Maka hadirin bahagia, walaupun dia jenisnya sholat sunat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat ba'diyah, qabliyah, sholat tahajud umpamanya, maka tata caranya itu sama, harus ada wudhu, harus menghadap kiblat. Nah, bedanya waktunya yang berbeda. Adapun sholat 5 waktu itu tidak bisa ditukar. Kalau sholat hajat boleh sholat habis sholat maghrib, habis sholat isya, ataupun sebelum nanti tengah malam, atau sebelum kita sholat tahajud, atau sebelum sholat subuh. Tapi kalau sholat yang maktubah yang 5 waktu itu tidak boleh. Maka di dalam Quran Karim disebut inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya sholat yang dipardukan kepada orang-orang beriman ini itu waktunya sudah ditetapkan, sehingga keluarlah waktunya sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Al-Quran tidak pernah menjelaskan detail waktu sholat itu, tidak pernah. Maksudnya jam berapa masuknya, atau namanya sholat zuhur, sholat asar, tidak. Itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kitab dijelaskan bahwa ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, ya kebetulan ini masih baru selesai kita Isra Mi'raj ya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj itu, maka Jibril mengajarkan waktunya dan tata caranya. Dijelaskan pada masa zuhur itu, Jibril datang lalu sholat 4 rakaat, tidak dijaharkan, tidak berbunyi masuk suaranya, takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak jahar, tidak terdengar suara imam itu, 4 rakaat lalu selesai. Pulang lagi Jibril. Lalu menjelang sebelum antara zuhur dengan asar, zuhur dengan maghrib, itu ada jeda waktu sebelum matahari condong untuk tenggelam, itu jarak 2 jam. Datang lagi Jibril, sholat lagi 4 rakaat, mirip tadi sholat zuhur, tak pakai jahar suaranya, tidak kedengaran. Lalu pulang lagi. Lalu setelah tenggelam matahari datang lagi dia, sholat 3 rakaat. Tapi yang 3 ini 2 berbunyi, suaranya keluar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai amin, dan terus baca ayat. Rakaat kedua juga begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai amin, terus baca ayat. Lalu berjarak lebih kurang 1 jam atau 1 jam 15 menit, datang lagi dia untuk sholat 4 rakaat, tapi berbunyi yang 2 rakaatnya mirip maghrib tadi, tapi jumlah rakaatnya 4, yang tadi 3, yang sekarang 4. Ketika fajar, sebelum pagi itu, ketika fajar datang lagi dia untuk sholat 2 rakaat, mirip sholat maghrib dan sholat isya tadi, tapi hanya 2 rakaat. Kedua-dua rakaatnya itu berbunyi, terdengar suaranya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai amin, 2 rakaat saja. Nah, itulah jadi tertib pertama waktu itu Allah mengajarkannya lewat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah disebut sholat maktubah yang 5 waktu tadi. Adapun yang lain, qabliyah, ba'diyah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Qabliyah itu zuhur ada qabliyah, zuhur juga ada ba'diyah.
Kemudian asar boleh qobliyah tapi tidak ada ba'diyah. Kemudian maghrib sebahagian besar mazhab Syafi'i ada qobliyah. Lalu ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh ada qobliyah tapi tak ada ba'diyah dan seterusnya. Hadirin bahagia, lalu seterusnya suku kata terakhir pada ayat ketiga ini yang menjelaskan definisi ataupun sifat-sifat orang yang bertakwa tadi. Al-Quran menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa razaqnahum yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikuna mereka nafkahkan. Umumnya orang berkata bahwa nafkah itu atas rezeki yang kita dapatkan. Rezeki itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa uang, makanan, minuman. Tapi sebenarnya bisa juga kita katakan bahwa nafkah itu tidak sekadar berbentuk materi. Bisa juga yang imateri seperti pengetahuan. Pengetahuan kan tidak berbentuk benda macam itu. Bisa juga orang-orang yang, sehingga dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa orang yang punya kekuatan bersedekah dengan tenaganya, kan gitu. Lalu orang-orang yang punya pengetahuan dia bersedekah dengan ilmunya. Lalu orang yang punya harta dia bersedekah dengan kekuatan hartanya. Orang yang punya ide-ide berlian dia bersedekah dengan gagasan-gagasan ataupun ide-ide dia itu. Jadi semuanya punya potensi untuk kita bersedekah. Nah, sedekah ini kalau kita memberi, kelihatan zahiriyahnya kan berkurang. Tapi sesuatu yang kita nafkahkan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatan zahirnya berkurang dari kita, 10.000 dikurang 2.000 tentu tinggal 8.000. Tapi Quran menggambarkan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah, bersedekah, baik itu sedekah kepada keluarganya, tetangganya, ataupun para peminta-peminta, atau anak yatim dan orang yang membutuhkan, maka apa saja yang kita sedekahkan itu akan Allah kembalikan untuk kita. Minimal balasannya itu 10 kali lipat. Dalam Quran pada surah Al-Baqarah, surah yang sama tapi pada juz yang berbeda, juz 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kamu nafkahkan ataupun yang kamu berikan, maka itu kembali kepada dirimu. Wa ma anfaqtum min khairi yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kamu berikan dari kebaikan, maka dia dilipat gandakan untuk dirimu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan teraniaya, tidak akan dizolimi. Maksudnya itu tidak mendapat balasan, pasti mendapat ganjaran. Jadi jangan khawatir kalau kita, contoh kita bersedekah untuk masjid. Masjid itu sejatinya, ini idealnya sih, idealnya pengurus masjid itu pada hari Jumat tidak perlu mengumumkan bahwa Bapak Ibu ataupun hadirin bahagia, mohon bantuannya untuk masjid kita gini. Sejatinya tidak mengumumkan, harusnya. Kenapa? Nah, disitulah letaknya kepekaan kita, cara berpikir kita bahwa ini kan rumah Allah milik kita. Jadi seharusnya kalau memang kita lihat ada kipas angin yang rusak ataupun WC yang rusak, air yang tidak berjalan, kita langsung action, langsung bertanya, Pak, itu kipas angin rusak, WC rusak, saya derma Pak untuk masjid. Nah, itu baru mantap itu. Tapi kadang-kadang khususnya di lingkungan kita orang Indonesia ini, kadang kalau tidak ditanya, tidak diminta, orang tidak tahu. Bahkan kadang-kadang diminta pun orang tidak mau tahu. Wah, ini repot jadi. Nah, apalagi masjid itu tidak mengumumkan sama sekali. Jadi jemaah itu berpikir bahwa masjid itu dapat biaya dari mana? Agak dari langit mungkin. Tidak. Masjid itu dikelola dengan keuangan yang memang harus dicari. Nah, oleh karena masjid itu mempunyai kebutuhan seperti air, lampu,
kemudian petugas kebersihan, belum lagi kita imarah untuk ma'isyah untuk para yang imam kita, para yang berkhidmat, mengajar dan seterusnya. Itu kita perlu donatur. Maka beruntunglah orang-orang kalau dapat rezeki dia langsung ingat, oh ini ada hak masjid ini, oh ini ada hak orang-orang yang menyebarkan agama ini untuk kebaikan, oh ini ada haknya untuk anak-anak yatim ini. Maka mudah-mudahan masjid kita suatu hari semakin makmur, mudah-mudahan juga masjid semakin ramai, semakin makmur, dan orang semakin tertarik untuk memberikan sesuatu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada satu nasihat beliau, kata beliau, barang siapa yang ikut membantu membina rumah Allah atau masjid ya, maka Allah akan membina untuknya sebagai hadiah mahligai di surga. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut berkontribusi, bisa jadi orang dengan kemampuan keuangannya, dia satu orang aja yang bisa bangun masjid itu, dia mampu, mari silakan. Ada orang yang dia mampu separuh biayanya, mari, alhamdulillah. Ada orang mungkin dia mampu 1 sak semen, mari silakan. Maka setiap orang yang membantu membangun rumah Allah itu, maka dia akan dibalaskan dengan balasan yang setinggi-tingginya di akhirat nanti, di mana Allah membalas dengan membangunkan mahligai untuknya di surga nanti. Berimpak itu memang harus dibiasakan. Walaupun kita impaknya sehari mungkin 1000 gitu, tapi mental sebagai pemberi itu harus dibiasakan. Mental tangan di atas maksudnya, itu harus dibiasakan. Kalau kita selalu bermental memberi walaupun hanya 1000, 10.000 ataupun 100.000, udah menjadi habit, menjadi kebiasaan, itu insya Allah kita akan dijadikan, setidak-tidaknya orang itu akan dikayakan hatinya karena biasa memberi. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi itu orang dikehendaki kalau bisa bersedekah. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana tiap pagi itu ada 2 orang malaikat yang turun kepada anak Adam. Hadis ini saya belajarnya sudah lama, waktu masih aliyah dulu ya, sudah hampir 40 tahun yang silam. Hadis itu berbunyi bahwa tidaklah terjadi setiap hari kecuali ada turun 2 orang malaikat kepada setiap anak Adam. Lalu yang pertama berkata, oh Tuhan, berikanlah harta yang berlipat ataupun balaslah dengan berlipat ganda orang yang memberi bersedekah pagi ini. Itu satu. Amin, kata yang sebelahnya itu. Lalu yang sebelah kirinya lagi berkata, wahai Tuhan, buatlah orang ini menderita ataupun sulitkan hidupnya orang yang menahan hartanya tidak bersedekah. Ini ngeri nih, ini malaikat. Jadi tiap hari itu kita dapat doa malaikat. Tergantung doa yang mana yang kita ambil ini. Kalau memang kita punya habit, hobi, kebiasaan, rutinitas pagi-pagi bersedekah, katakanlah 10.000 ya, mungkin orang Jakarta 10.000 kecil ya, mungkin 20.000, 50.000 dan seterusnya, tergantung kekuatan keuangan kita. Maka tiap pagi yakinlah bahwa kita didoakan oleh malaikat itu tadi, yang berkata kepada Allah, oh Tuhan, wahai Allah, berikanlah harta berlipat ganda atau balaslah orang ini dengan berlipat ganda atas apa yang dia telah berikan. Bebas mau sedekah kemana saja. Bapak datang ke masjid Darul Ilmi cari kotak infak, boleh. Bapak, sekarang mungkin kita sudah zamannya teknologi bagus, kita nggak perlu lagi cari kotak infak. Kita bisa scan QR. Kita scan langsung masuk ke rekening masjid. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu bawa tenteng-tenteng kresek, bawa uang 50 juta, kita cukup scan aja, kita bisa transfer untuk rekening masjid. Pagi itu kita langsung otomatis mendapat doa keberkatan dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kalau orang punya kebiasaan, maaf ya, mohon maaf, termasuk juga kepada penonton YouTube, kalau ada orang yang punya kebiasaannya pelit, kikir ataupun bakhil, maka tiap pagi itu yakinlah dia dapat terus doa dari malaikat itu. Apa doa malaikat itu? Wahai Tuhan, buatlah orang ini sempit jalan hidupnya. Kaya mungkin bentuk materi, tapi hati tidak bahagia, tidak tenang. Uang banyak secara kasat zahiriah, tapi jiwa tidak tentram. Itu salah satu bentuknya. Tapi kita lihat ada orang yang uang tidak banyak, harta pun tidaklah terlalu banyak, tidaklah terlalu kaya, tapi hidupnya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Itu salah satu sumber dari doa dan keberkatan doa yang didoakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah tiap pagi itu. Maka bersedekahlah seterusnya. Karena suatu hari nanti dalam Al-Quran Karim dijelaskan, ketika orang sudah mati, ketika orang sudah di dalam kubur maksudnya, maka pertama sekali yang dia ingin itu adalah melakukan sedekah. Karena begitu besarnya nilai pemberian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup ini maksudnya. Maka orang di dalam kubur itu kalau bisa dia mau pulang, dia bukan mau jadi, maaf ya, umpama pejabat atau presiden, bukan. Dia ingin berbuat baik lagi. Itu saja motivasinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang yang sudah dimasukkan ke alam kubur, alam barzah, dia tidak bisa kembali lagi. Sama juga dengan kita, masa dulu kita di dalam rahim kandungan ibu kita kan di sana penuh kenikmatan, kita nggak pernah pikir mencari makan, semua asupan gizi semua Allah turunkan lewat wasilah ibu kita. Setelah kita lahir, kita bisa tidak masuk kembali ke kandungan ibu kita? Tidak bisa, beda alam. Walaupun kita berdoa bagaimana, itu sesuatu yang termasuk mustahil. Walaupun di sisi Allah tidak ada yang mustahil ya. Maha suci Allah, Allah bisa saja menjadikan kita masuk lagi ke dalam kandungan ibu kita. Tapi doa kita itu yang mustahil maksudnya. Begitu juga orang yang ketika dia sudah tiba masanya meninggal, wafat, masuk ke alam barzah, dia minta kembali. Tapi kata Quran Karim, tidak, kamu tidak bisa kembali. Karena alam barzah itu setelah itu akan ada alam baru lagi. Jadi barzah itu bukan akhir dari kehidupan manusia, bukan. Tapi perjalanan pertama kehidupan manusia menuju kehidupan yang abadi. Dunia masuk barzah. Barzah itu jembatan menuju akhirat. Barzah belum akhirat. Alam kubur belum akhirat. Oleh sebab itu dalam kubur belum timbang amalan. Baru istilahnya ibarat kita itu kalau beli kendaraan baru uang muka saja. Jadi semacam deposit payment lah, macam DP gitu. Oleh sebab itu ada orang berdoa ketika orang masuk kubur itu dengan doa, wahai Tuhan, jadikanlah orang ini kuburannya taman di antar taman surga. Bukan taman surga, tapi taman seperti taman surga. Belum surga lagi. Dan jangan sampai dijadikan dia siksaan dari siksa-siksa neraka. Belum neraka lagi. Karena surga dan neraka itu akan dikembangkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yaumul mizan. Hari ditimbangnya amalan-amalan. Nah, setelah ditimbang, diputuskan, barulah dijelaskan, oh ini kamu dapat jatah dengan semua ini, kamu dapat menjadi penduduk surga. Oh mas, kamu dengan perbuatanmu karena kemarin tidak beriman kepada Allah, maka kamu tempatnya di sebelah kiri, seterusnya. Tapi itu bukan di alam kubur prosesnya, nanti prosesnya pada hari yaumul mahsyar nanti. Setelah semua manusia dibangkitkan di alam mahsyar nanti, baru ada mizan. Oleh sebab itu hadirin bahagia, sama-sama kita membantu, baik itu nafkah ataupun infak kepada masjid, kepada anak-anak yatim, kepada lembaga-lembaga pendidikan,
kepada fasilitas-fasilitas umum. Ada orang umpamanya susah di sebuah kampung, kita bantu bikin jembatan, bantu bikin jalan, bantu bikin fasilitas untuk masyarakat. Karena khususnya negara kita ini kan luas. Kadang-kadang ada sekolah itu negara bikin sekolah, tapi setelah negara bikin sekolah 10 tahun atapnya bocor. Itu nunggu lagi program negara untuk memperbaikinya, perlu lagi APBD, APBN dari negara, itu lama. Kadang-kadang tidak terjangkau juga saking jauhnya. Maka kalau kita tahu kita punya kemampuan, kita bantu. Tidak harus masjid yang kita bantu, bisa saja mungkin rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah fakir miskin, janda-janda, orang-orang jompo. Banyak hal yang bisa kita bantu. Yang jelas kata Quranul Karim, barang siapa yang menafkahkan hartanya, maka dia tidak akan kecewa, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikannya. Jangankan itu, di dalam Quranul Karim ada penjelasan bahwa di antara salah satu ciri penduduk surga, kita kan berpikir bahwa surga itu dicapai dengan amal soleh, betul. Tapi di antara bentuk amal soleh yang menjadi dasar orang tuh menjadi ahli surga, salah satunya dijelaskan dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu juz 29, surah kedua terakhir, karena setelah Al-Insan itu surah Al-Mursalat. Dalam surah Al-Insan itu dijelaskan bahwa di antara sifat-sifat ahli surga yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran itu adalah hobi memberi makan, bersedekah makan. Sedekah makan ini besar pengaruhnya. Maka orang-orang kota ini sekarang sedang ramai-ramai umpama sedekah Jumat pagi ya, Jumat berkah dan seterusnya. Sebenarnya bukan Jumat berkah aja, kalau bisa ya tiap ada kesempatan kita sedekah. Apa itu sedekah makan? Dalam Quran ada surah Al-Insan itu dijelaskan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Wa yut'imuna ta'am, dan mereka itu memberi makan ala hubbihi, tapi makanan yang diberi kepada orang itu, yang disedekahkan itu ala hubbihi, makanan yang memang yang dia suka. Apa kriteria makanan yang dia suka, yang kita suka? Tentu ya makanan yang memang kita suka. Al-Quran mencela orang yang bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik. Walaupun sedekah bagus, tapi contoh kita sedekah umpamanya makanan yang sudah hampir basi, hampir ya, bukan basi ya. Kalau basi sudah berarti tidak benar. Bagus tapi tidak sempurna, karena makanan itu kalau dikasih ke kita, kita pun tak makan. Maka kalau bapak ibu ataupun kita semua mau bersedekah, bagaimana rujukannya? Beli makanan yang kita suka. Itulah yang disedekahkan, yang dijelaskan oleh Al-Quran Karim. Kalau mau bersedekah, maaf kata pakaian, maka saya sering pergi ke kampung-kampung ya dulu. Saya sering pergi ke kampung-kampung. Ya karena dasar saya kan orang desa, orang kampung. Saya tuh terlahir di pulau yang paling utara di Indonesia ini. Pulau yang di tengah-tengah lautan besar, diapit oleh Laut Cina Selatan. Jadi saya tahu karakter kami orang desa, orang kampung, bukan terlahir dari orang kota. Saya dari kampung ke Jakarta itu 7 hari 7 malam melewati ombak besar, laut lepas dari Laut Cina Selatan ke sini itu. Maka kalau ada orang bilang mari kita sedekah pakaian bekas, kalau menurut pandangan saya itu perbuatan bagus, cuma kurang sempurna. Kenapa kita tidak bilang mari kita bersedekah pakaian yang baik? Kalau kita bilang pakaian bekas itu memang orang akan pakai karena dia tidak punya kemampuan untuk beli. Tapi lebih bagus lagi, afdolnya kita bersedekah dengan pakaian yang sempurna. Walaupun mungkin kita tidak bilang baru ya, tapi kita bilang pakaian yang bagus dan sempurna. Nah yang lebih sempurna lagi kalau orang itu kita sedekah pakaiannya pas pada ukurannya,
dia ukurannya L, M, X atau double XL umpamanya, kita sedekah sesuai itu. Jadi dia merasa nyaman. Sama juga dengan makanan dan seterusnya. Ini adalah tuntunan Al-Quran Karim. Dan setiap sedekah maka jangan sampai diungkit kembali, karena itu akan membatalkan pahala sedekah. Sampai di situ dulu bahasan kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita akan bertemu satu kali lagi insyaallah, karena setelah minggu ketiga nanti kita akan bertemu Ramadan. Untuk itu kita insyaallah sebelum Ramadan kita bertemu satu kali lagi pertemuan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.